Untuk sekarang, yaitu kita buat database tentang pembuatan kartu ujian. Contoh kecil, misal pada data yang mana nanti aplikasi yang akan kita gabungkan adalah Microsoft Word, Excel, sama Publisher. Nggak kelihatan, ya memang nggak kelihatan. Buram. Contohnya yang ini, yang akan kita gabungkan adalah Excel. Ternyata ini bukan hanya ditakuti pada awalnya. Kalau kucing saja yang ditakuti adalah pada kucingnya. Kalau polis tasnya itu ditakuti. Oke, kita lanjutkan. Intermezzo. Kelihatan sudah ya. Dari sini yang akan kita gabungkan adalah Word, setelah itu Excel, dan yang terakhir adalah Publisher. Yang mana ini pada materi sebelumnya, pada semester 1 kemarin belum saya sentuh sama sekali. Coba Anda buat database dari Microsoft Excel tentang keberadaan siswa-siswinya. Contoh kecil database-nya adalah kayak gini. Silakan Anda buat, ini barusan yang dibuat pada prodi matematika sebelumnya. Silakan Anda buat kayak gini. Jika Anda sudah membuat database-nya, kita lanjutkan pada pembuatan yang lain, yaitu kita membuat data di Publisher, yang mana nanti Publisher tersebut kita buat kartu ujiannya atau layout daripada kartu ujiannya. Dengan cara bagaimana? Yaitu kita pertama buka dari aplikasi Office. Setelah Microsoft Office, di sana ada Microsoft Publisher. Silakan Anda buka Microsoft Office dan Microsoft. Setelah itu Anda buka, maka akan muncul tampilan kayak gini. Gak sama, iya, soalnya beda versi. Beda versi, beda isinya sama. Ini beda tampilan saja. Berikutnya kita buat blank dokumen. Mau yang potret, mau yang landscape, monggo terserah sampean. Yang mana nanti tampilannya kayak gini. Ketika muncul tampilan kayak yang ada di layar, itu merupakan sebuah tampilan pertama yang terdapat pada Microsoft Publisher. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita merubah layoutnya. Misal kita membuat kartu ujian dengan ukuran 10x6, dengan panjang 10, dengan lebar 6. Kita merubahnya dengan di menu page setup-nya dengan cara klik page design lalu pilih page setup. Maka akan muncul kotak dialog kayak gini. Bapak, untuk mengatur sentimeter dan inci itu di mana kalau begitu? Nah, untuk mengatur sentimeter, misal dari milimeter diganti ke sentimeter. Kalau di 2010 itu ada di file lalu pilih option. Di sana ada advance dan pilih sentimeter.
Kalau di 2007 ada di menu tool, lalu pilih option. Ini bawah sendiri. Setelah itu di sini diganti dari inci ganti sentimeter. Oke. Setelah ganti sentimeter, oke. Kita masuk ke setupnya. Di sana akan otomatis berubah menjadi sentimeter. Pertama ukurannya adalah tadi kita akan membuat pada halaman 6 kali 10 kan. Misal ini kita buat 10. Setelah itu ke bawahnya kita buat 6. Pada layout type-nya kita buat multiple page per sheet. Bukan one page per sheet. Bukan yang ini. Akan tetapi multiple page. Nice. Setelah ketemu tampilannya, page setupnya sudah ketahuan di sana 8,89. Target paper size-nya diganti custom karena kertas yang akan kita pakai adalah kertas folio. Kalau semisal kertasnya A4, kita rubah pilih yang A4 dengan ukuran 2129. Tapi kalau folio adalah 2133. Maka di sini kita rubah menjadi 33 cm. Iya. Yang ini. Setelah itu pada margin width-nya kita rubah ukurannya menjadi 1 cm semuanya. Setelah selesai, Anda klik OK. Ketika weight-nya dibuat 8,89, ini berarti kan 9 cm ya. Setelah itu height-nya juga demikian. Kenapa ini saya tadi kan asalnya adalah 10. Setelah itu dikurangi menjadi 8 dan height-nya adalah di asalnya 6 dikurangi menjadi 5,08. Karena menyesuaikan dengan yang ada di previewnya ini. Menyesuaikannya dengan yang ada di situ. Artinya apa? Komputer secara otomatis di sini akan menata. Misal contoh kecil, ini saya naikkan menjadi 9,14. Secara otomatis di sini akan menyamping. Tambah lagi ya kan? Iya. Nah, semakin mengecil lagi. Itu yang membedakan. Jadi yang akan menata itu adalah komputernya. Tuh. Misal ini slide marginnya kita rubah, dikecilkan. Ini semakin menyesuaikan dengan keberadaan yang ada. Kita sesuaikan, misal dibuat 9,144 cm. Ininya kita kecilkan lagi. Setelah itu di top marginnya, ya kan? Setelah selesai kita klik OK. Kartu ujian yang akan dibuat adalah bentuknya kayak gini. Kalau yang tampilannya besar itu berarti di tampilan view-nya terlalu besar. Selanjutnya adalah kita akan membuat cop. Nah, inilah yang akan kita layoutnya. Layoutnya nanti kita akan buat di sini. Desainnya kita buat di sini. Misal dikasih gambar gitu ya. Contoh kecil kita akan membuat data yang formal. Misal kita akan membuat cop. Ini kita buat copnya yang ada di sini. Ya kan? Kita buat cop. Agar teksnya ini bisa mudah untuk dirubah, kita buat sesuai dengan keinginan. Kita buat dari draw text box-nya. Misal kita buat cop. Agar kopnya itu menjadi rapi, kop sekolah misal. Text box-nya itu ada di menu insert, lalu pilih draw text box. Kop yang ada di sini adalah
Kop yang kita buat atau dibuat image. Contoh kecil ya, kalau tidak dibuat image, maka tulisan style al-qalam saya pindah, di sana ikut hanya style al-qalamnya saja. Akan tetapi logo sama senat, program studi dan alamat itu nggak ikut. Ketika kita buat dengan image, maka gambarnya secara otomatis mulai dari yang atas sampai ke bawah itu ikut semua. Kopnya itu ikut, ya kan? Misal saya copy ini, saya buat di dokumen baru, maka ini otomatis ikut semua. Lah, kop yang akan kita masukkan ke publisher tersebut itu adalah kop yang kayak gini, bukan kop yang satu persatu. Misal kopnya satu ini, sehingga nanti ketika kita proses pengecilannya atau pendesainnya, ketika kita copy ya, kita coba copy, kita letakkan di publisher, setelah itu kita paste. Maka di sini ketika kita kecilkan, di sana menyesuaikan dengan teks dan logo beserta yang lainnya. Kita nggak akan mungkin membuat tulisan sekecil ini dari WordArt. Karena apa? WordArt tidak menyediakan tulisan sekecil itu kan? Oke. Semisal mau kita luruskan antara kanan kirinya, kita bisa menggunakan menu view, lalu pilih boundaries atau fade-nya bisa, rulernya bisa, grafiknya bisa, bisnisnya bisa. Oke? Misal ini 4, kita buat ukurannya. Ini ukurannya, di tengahnya adalah garis biru ini. Aduh, nggak kelihatan. Misalnya ada garis biru ini adalah garis yang digunakan untuk pemisah. Ya kan? Misal ini kita kecilkan lagi, kita paskan. Tuh, ya kayak gitu. Untuk membuat kayak kop dijadikan gambar, jadikan picture, maka yang perlu kita lakukan adalah masuk di MS Word-nya. Kita buat kop satu persatu. Misal kita buat kop yang barusan sudah dipraktikumkan. Kita buat misal panitia pelaksana ujian akhir nasional SMA Rodatul Ulum status teragregasi A Peturjo Benang Malang. Setelah itu kita masukkan logonya. Coba Anda buat kopnya terlebih dahulu biar jadi. Misal kasih kop SMA. Misal SMA kita kasih kop TPQ, contoh kecilnya nggak masalah. Kita kecilkan, ya. Setelah itu format di wrap text-nya kita buat plain text. Kita arahkan sesuai dengan keinginan kita, sehingga di sini bisa dipindah kemana-mana. Oke, misal kayak gini. Setelah jadi, misal kopnya sudah jadi kayak gini, maka kita blok terlebih dahulu dari sebelah kirinya, sehingga logo beserta teksnya itu ikut. Itu bedanya antara milik saya dengan milik sampean. Kenapa ada yang ikut sama Anda? Yang di sini gak ada logo. Gak ada. Iya. Gambar biasa bisa. Contoh kecil ya, ini saya rubah. Saya cari gambar yang lain. Kalau dari clip art gitu juga bisa, Bapak? Bisa. Semuanya. Iya. Terus apa bedanya kenapa? Misal saya buat dari ini. Ya. Tapi masa logonya SMA kayak gini? Kan nggak mungkin. Gitu.
Bedanya antara yang bisa sama nggak bisa nanti. Misal ya di sini, misal ada garisnya, kasih gak satu garis, saya lupa belum ada garisnya. Dari sini sampai sini, garisnya warnanya hitam dengan ketebalan 1 pt atau 3 pt. Iya. Ada di menu insert, lalu pilih shape. Saya rubah aja lah, jangan pakai logo ini. Gak enak saya sama SMA-nya. Ada staf SMA-nya, Pak. Nah, misal logonya Garuda. Kalau kembalinya dek wetnya itu loh, Pak. Kan ada. Setelah selesai di blok, ketika bloknya sampai hanya di garis, ini berarti nanti hasil gambarnya jelek, nggak ikut semuanya. Maka ditambah 1 enter lagi, sehingga ketika di blok ini masih ada lebih 1 baris ini. Artinya apa? Garisnya ini ikut. Setelah itu kita copy, dan setelahnya di copy 1 enter lagi. Nanti setelahnya. Setelah itu klik paste spesial dan pilih picture dan oke. Maka gambarnya otomatis jadi 1. Kita luruskan. Setelah selesai, ini semisal sudah di image, maka kita tinggal copy, letakkan di publisher, lalu pilih paste. Dan ini bisa tinggal tarik, yang ini kita buang. Ini tinggal dikecilkan.